Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus selalu senantiasa kita jaga. Salah satu usahanya adalah dengan bermajelis ilmu. Maka kita lanjutkan materi kita tentang akhlak kepada Allah pada poin yang ke-8, yaitu mengingat Allah. Seorang muslim harus selalu mengingat Allah, dan di antara hal yang dilakukan untuk mengingat Allah adalah berzikir. Kita sampai pada adab yang ke berapa ini, data nomor, yang intinya adalah memperhatikan makna kalimat zikir. Tadi saya ada kajian sore tadi di salah satu travel, itu mereka nanya gimana cara sholat yang khusyuk. Tentu sholat yang khusyuk itu sama kayak kalau kita minta sesuatu pada orang yang kita anggap penting, misalnya lurah, camat, atau yang semisalnya. Kita berusaha ngomongnya ditoto, terus disampaikan juga bisa dipahami, bisa dimengerti, terus pakaiannya juga ditata gitu loh. Maka dalam Islam juga sama. Orang kalau beribadah, Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin, gunakanlah pakaian terbaik yang ada untuk beribadah ke masjid. Kemudian ketika kita beribadah dalam sholat, tentunya kita nggak boleh cepat-cepat. Itu yang disebut dengan tumakninah. Kita harus gerakannya harus sesuai dengan urutannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ketika kemudian rukuk itu ya pelan-pelan Allahu Akbar sampai lurus. Kemudian ketika sujud ya sampai lurus. Begitu sudah plek kabeh, baru kemudian bacaannya dibaca pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau itu sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi kalau itu rukuk. Nah, yang keempat, jenengan usahakan memahami yang jenengan ucapkan. Berarti aku kudu sinau Mas, nggih. Wong niki tak nom-nom sing seneng nonton film Korea berusaha ngerti basane wong angel iki. Sarang iu, artinya sarang semut atau sarang tawon. Saya dulu nggak ngerti sarang iu itu apa. Zaman dulu ada film Taiwan apa Mas, Meteor Garden. Bu Aini apa meneh gitu. Maka yang harus wajib lebih kita usahakan untuk ngerti itu ya bacaan sholat itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Nah, nantilah di bab sholat, mudah-mudahan ada waktu. Terus habis itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung dari syaitan yang terkutuk. Terus bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Al-Fatihah. Karena itu rutin kita ulang-ulang. Maka mengusahakan untuk mengerti itu apa. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Duduk di antara dua sujud, nek apal yang panjang monggo, nek yang pendek apal ya enggak apa-apa. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Terus duduk di antara dua sujud itu tadi. Terus tasyahud awal, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, dan seterusnya. Minta berlindung dari 4 hal. Terus doa tambahannya bisa dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, boleh. Rabbana atina fid dunya, boleh. Rabbi firli wa liwalidayya, boleh. Makanya
ketika Nabi SAW mengatakan terkait dengan memperhatikan makna kalimat zikir, beliau mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Mari ke dukun. Atau kemudian ketika ada sing ngandani aku tirakat ning kuburan tapi kae besok untuk desa ini makan gitu. Nah, maka ini orang nggak paham. Makanya ketika kita ngerti benar la ilaha illallah itu maknanya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ini orang kalau udah paham itu maknanya seperti itu yang dimau maknanya, yang dipahami atau yang harus dipahami maknanya seperti itu, maka dia kalau ada masalah nggak akan mungkin ke dukun, nggak akan mungkin minta kepada selain Allah, nggak akan mungkin pakai jimat, nggak akan mungkin pakai raja. Dulu raja ditulis di kertas, terus ada yang ditulis di sabuk. Saya kira raja ini badan kurang mantap sampai ke pipi di raja. Maka Abu Thalib karena ngerti makna la ilaha illallah ini, beliau suruh ngucap ini ketika mau mati, tidak mau. Padahal kalau kita mau ngomong untuk rugi, kan mau mati ceritanya. Karena mau mati itu kan logikanya kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, mengendikan la ilaha illallah, wahajul laka bihi illallah, mengke kajeng kula dadokke cerita argumen nek ngadep Gusti Allah mbok pilih panjenengan sampun iman. Artinya kalau dia mau mengucap itu mati, berarti kan orang perlu sholat, tak perlu jihad, tak perlu bayar zakat. Kayak di logika kan jane untung akeh gitu loh. Gitu. Dan jenengan sing ngucap kan sing dikai sehat, sing kon sholat, sing kon macam-macam kerja segala macam itu. Jadi Abu Thalib posisi sekarang, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ngerti kalau dia ngucap itu berarti hatinya harus mengingkari Tuhan yang 360 di sekitar Ka'bah itu. Nggak mau dia. Makanya iman itu rangkaian dari ucapan dan keyakinan dalam hati. Orang yang mengucap la ilaha illallah ning atine nyembah yang lain ya, atau mengingkari keesaan Allah, nah itu namanya orang munafik ya. Ada juga orang yang yakin itu benar tapi nggak pernah mengucap, ya itu kayak Abu Thalib yakin Muhammad itu nggak pernah bohong, beliau pamannya. Muhammad itu selalu jujur, selalu menjaga amanah, nggak pernah berdusta, tapi nggak gelem mengucap, ya itu orang kafir. Ada juga orang yang mengucap la ilaha illallah, ngerti Islam itu bener itu, tapi mergo kepepet gitu. Ya nggak tahu yang kepepet siapa, kepepet butuh atau kepepet koncone, ya, kerayu temene, ya, atau kepepet bojone ya bisa gitu. Akhirnya melipir melakukan kesyirikan. Apalagi zaman banyak camgia dulu, nah itu tempat-tempat keramat itu kebak uang, tekok nomor. Maka hal-hal seperti ini harus kita jauhi sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir biar nyaman, biar nyenengke, karena faedah zikir itu adalah menenangkan jiwa. Itu harusnya dengan paham sama yang dengan ucapkan. La ilaha illallah itu apa, subhanallah itu apa, Allahu akbar itu apa, agar tenang. Makanya tadi saya contohkan itu kayak dengan menghadap orang penting, terus dengan minta atau mengajukan sesuatu supaya disetujui. Pas ngadep Pak Lurah, ini ngomong otomatis, ngomong mau kamu gitu, ya otomatis gak bakalan disetujui. Nah, makanya harus jelas, ditulis dengan proposal yo jelas, disampaikan, dipresentasikan yo jelas. Kadang ada orang nulis proposal yang wapi, pas dikonpresentasi plegak-plegu dicoret proposalnya. Karena sok-sok niku ngomong-ngomong niku gak maca proposal. Terus langsungnya presentasi, dari proposalnya dibuka. Begitu presentasi, oh foto orang cetok ini. Terus kono kalih gitu. Maka kita sama manusia aja ngoten niku lho. Kemarin saya pas sama istri saya di salah satu tempat makan itu ada mas-mas masih muda seumuran anak-anak ini, nama kerjaan diwawancara ya pakaian sapi ya. Terus dikasih ujian, nggak mau selembar, beberapa lembar itu.
dalam kerja ini tidak kon garap ujian. Itu mungkin diwawancara mana gitu. Makanya tadi itu, ketika kita berharap Allah itu dekat dengan kita, hadir bersama kita dalam artian pertolongannya, maunahnya, kebesarannya, keagungannya melingkupi kita, maka ketika panjenengan berzikir usahakan memahami itu apa. Wabil khusus sholat. Orang kalau sholat itu ngerti sholat bacaannya dari awal sampai akhir. Tidak perlu latihan, mungkin kan rumah latihan kali darwoni pas sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Allah yang maha tinggi. Pas latihan bukan nopo ucapin wonten, nek pas sholat bukan usah. Nah, maka insya Allah dengan akan hidup itu tenang, nyaman, dan gak akan susah, gak akan gelisah. Makanya Nabi itu sering mengatakan ke Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dari penatnya dunia ini dengan sholat. Jadi sholat yang cuma mungkin 5-10 menit, anggaplah rata-rata 5 menit, baik 5, selawi menit, tambah 5, setengah jam, itu bisa merehatkan pikiran hati kita dari penatnya dunia 20-an jam yang sudah kita hadapi dengan ketemu orang yang aneh-aneh, ketemu masalah yang maneko-warno gitu. Maka sholat itu kunci. Kalau orang itu sholatnya baik, amaliyahnya baik, di akhirat lancar, dan yang pertama nanti akan dihisab itu sholat. Jadi ada hisab, ada mizan. Nanti amal yang akan ditanyakan dihisab pertama kali itu sholat. Di sholat musafiro. Oh, sebenarnya sholatnya cacai. Didelok bener ora rukun nih. Oh benar juga, laki nanti sisone ditimbang. Yang selamat sholatnya lancar, sisone itu kayak gak dipedulikan sama Allah. Makanya sholat itu penting dia, bener. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab. Jadi hisab mizan. Hisab niku amale niku didelok. Endi amale? Sak piro kae. Enak sing amale akeh banget, begitu ditimbang enteng banget. Ada yang amale sedikit banget, begitu ditimbang berat banget. Makanya dihisab ini termasuk hal yang menentukan itu adalah sholat. Makanya sholat yang baik, orang yang komplit sholatnya, setelahnya dianggap aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Jadi jenengan ajeng zikir la ilaha illallah ning sambil direnungi dihayati maknanya apa. Jangan sampai kemudian mau la ilaha illallah kalau gedek tapi boten paham maknanya, begitu ada masalah terjerumus dalam kesyirikan, naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hal yang baik adalah memperbanyak zikir di majelis. Jadi dikatakan Nabi SAW bahwasanya ketika kita bermajelis ngeten iki ada faedahnya, illa nazalat alaihi musakinah, akan mendapatkan ketenangan, wa wasyatumur rahmah, dan akan diselimuti dengan rahmat. Kemudian wahafat humul malaikah, dan malaikat akan menaungi kita. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikatnya. Nah, yang disunahkan atau dianggap baik oleh sebagian ulama adalah pasnya teniki, nek memang sakit sambil zikir. Jadi wirid nyuruh sampai terbantar, ngono iki pojokan. Jadi santai mawon. Itu kalau bisa. Tapi nek misalnya pikir jenengan, oh aku wonge modele anu Mas, kudu fokus sih. Lagi fokus liane nggih monggo. Artinya ini juga termasuk zikir, tapi nek sambil berzikir tadi itu lebih utama juga, sehingga jenengan bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu ilmu dan zikir. Allah Ta'ala. Kemudian kita diminta untuk berzikir secara teratur, karena setan itu menggoda secara teratur. Kita sebagai manusia itu dititipi yang namanya korin dari kalangan jin. Korin itu artinya sing cerdak gitu. Dan korin kita jin templek. Sisi ngendi Mas buatan ngertos. Nah tugasnya si korin niku bisiki. Sing apik napa sing elek? Sing elek. Makanya dikatakan inna nafsal amaratun bisu. Yang jenenge jiwa itu nyuruhnya yang jelek. Nah, karena nyuruh yang jelek, maka cara melawannya adalah dengan banyak berzikir. Wabil khusus kalau dibuat tinggi melawan seton, maka zikirnya minimal ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya nanti dalam bab godaan syaitan
ketika tiap orang ini punya fitnah atau ketemu fitnahnya macam-macam, maka cara paling pertama yang harus dilakukan ta'awud. Ngapunten, nek misal ada sing bodo apa botol ciu, ayo meneh yo kaya mbiyen itu. Alhamdulillah menawa ndak ngale, alhamdulillah kalau nyaut iki ngono wae gitu kan. Atau kemudian hari ini misal kita keluar ke jalan, kita lihat banyak perempuan nganggo katok cendek bianget gitu kan. Ta'awud yang banyak. Ta'awud ning karo ngetoke ngono wae gitu kan. Ampun ya. Jadi alhamdulillah. Karena kalau enggak dita'awudi, Pak Bu, niku mungkin dengan kepikiran, aku mau ditawari mendem kok ya ora tak jigo to wong tuku ya larang ra didik gitu. Pemene lagi itu masalah ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dilawan. Termasuk ketika nembe marah, emosi. Jangan dituruti, karena emosi dituruti akan menjadi kemarahan turuti akan menjadi amarah. Kalau udah amarah, dengan pun mirsani piyambak atau seorang istri bakar suaminya, seorang suami mutilasi istrinya, gitu. Belum lagi tetangga bunuh tetangganya rawani sing dipateni anake gitu kan. Makanya istri saya itu paling takut nek saya ada masalah sama orang. Nama bodoh, anakmu sing dibiloro. Tapi ya memang kita jenenge orang hidup itu ketemu orang aneh-aneh ya eneng wae masalah gitu. Ya maka yang harus kita pahami, ta'awud itu suatu hal yang utama. Pokoknya apapun ketika jangan marah. Ada orang yang belum lama ini saya lihat video itu, ibu-ibu udah baru bayar. Ya mungkin dulu kotak infak niku kotak infaknya rada peteng, kotak infak yang kelihatan itu bening. Jadi dia kita okeh banget gitu. Diangkat Pak ngoten niku, diangkat terus digawa ning perumahan kosong, diwalek. Ternyata sore iso didodos terus dilebokke ngoten niku ning tas dhewe ning tas sak mini. Dilebokke nanti berarti isine kayak banget. Lebokke. Niku didelok wong di video ngoten mboten mlayu, tetep mlebokke. Iki nek ra wong kesetanan kan ra mungkin. Logika saya loh ya. Nek dia cek secara umum gitu kan. Itu mesti yo begitu nek sing delok mlayu. Niku mboten meneng wae tetep misake. Di video. Karo orangnya berdiri di situ dia ngelewati meneng ae gitu. Begitu tasnya direbut lah kayak dia respon gitu. Jadi udah kayak orang kesurupan gitu kan. Makanya hati-hati deh. Ketika delok denting gletak gitu kan bukan punya kita, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Terus ngapunten meleh gitu, delok bojone tanggane, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sampai justru melihat hal-hal yang tidak baik malah bersyukur. Delok wong ra klambil, alhamdulillah, ampun. Gitu. Jadi harus mewaspadai ini. Nah, maka salah satu cara itu berzikir. Dan zikir yang paling menyenangkan itu nek teng masjid. Makanya kemarin tuh hari Sabtu, kula ing satu masjid niku kula begitu keluar niku ten kajeng niku enten poster alit mungkin ukuran A3. Tulisannya ngeten iki. Sehari tanpa dosa enggak mungkin. Nah, tapi semenit tanpa dosa sangat mungkin. Nah, pripun niku carane? Ini masjid ngeten iki. Umumnya orang teng masjid ini kan umumnya lho nggih, mboten berbuat dosa. Walaupun enten wong lanang wedok niku ning masjid golek toilet terus berzina nggih enten. Cuman maksud saya niku secara umum. Nah niku secara umum ora cetha niku. Nah sehingga ketika kita pengen mengurangi hidup kita tanpa dosa, kan 24 jam tadi udah kepotong setengah jam tanpa dosa dengan sholat alhamdulillah gitu kan. Pengen ngelongi meneh. Jenengan jumeneng mriki tadi misal jam 6 nganti mungkin jam 7:30 berarti pun pinten niku setengah jam. Setengah jam nambah setengah jam pun 2 jam. Berarti cek dari mikir 22 jam piye carane selamat sama dosa kan. Nah, orang yang terus senantiasa menjaga diri seperti itu namanya orang bertakwa, yang berhati-hati. Hakikat takwa niku hati-hati kados jenengan mlampah dalan alit ngeten iki, tuning dalan niku akeh ri akeh anu nah. Maka jenengan enggak terus langsung terabas dengan milih dalan sing boten rene. Mencolot rene nah itulah orang bertakwa. Nah mencolot rene itu tadi salah satu medianya kalau konteksnya adalah sebuah godaan takawud. Karena setan itu selalu ngepeti supaya kita berbuat maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iku sing paling mudah dan mau dibacakan ayat kursi nggih monggo, kul yang 3 niku nggih monggo. Nah, zikir itu juga bagian dari cara mengurangi intensitas kita berbuat dosa, karena di situ setannya lungo. Nah, ketika kita menyebut nama Allah, setan itu
mikir-mikir. Makanya orang mikir itu biasanya anteng, gak mikir yang aneh-aneh gitu. Bukan enten wong nyolong pitik kalau astagfirullah ya pitik bukan enten. Nah, rata-rata nggih mboten mikir, rata-rata. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol dan berkata, di Madinah ada orang muhajirin yang notabene-nya meninggalkan kekayaan dan keluarganya menuju Madinah tanpa bawa apa-apa. Otomatis di Madinah mereka kondisinya tidak lebih baik daripada orang Ansor, orang Madinah. Nah, mereka protes kepada Nabi SAW. Ini bukan demo, protes yang tentu protes ini kemudian dikasih solusi oleh Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil mukim. Sungguh orang-orang kaya itu telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Nabi kaget, kok ngono? Wa bima dzalika, kok bisa begitu? Maksudku piye gitu kan. Jadi orang ngomong randu ini protes ke Nabi, ya Rasul, orang kaya sudah memborong semua amal. Kami enggak kekumanan apa-apa gitu. Kok iso gitu. Qalu, orang miskinnya berkata, yusalluna kama nusolli. Kami sholat, mereka ya sholat. Kemudian wa yasumuna kama nasumu. Kami puasa, mereka ya puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka sedekah, kami enggak bisa. Mergo kan duwe. Wah, kalau nek krungu wong ngene iki ya melu sedih. Artinya dia sampai memikirkan nasibnya seperti itu membandingkan orang lain dalam ibadah. Umumnya yang dibandingkan urusan dunia, duit. Tonggo bar tuku motor kowe kapan Pak? Tonggo bar tuku iki kowe kapan Pak? Tonggo bar kowe kapan Pak? Ya engko tak tukoke kabeh nek wis tak dol. Sampai akhirnya banyak suami yang stres. Nggih. Maka ini orang miskin. Dia protes pada Nabi SAW, mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka sedekah, kami enggak bisa. Wayutikuna wala nu'tik. Mereka bisa memerdekakan budak ini pahalanya besar. Karena orang yang memerdekakan budak utuh sehat nanti akan dibebaskan dari api neraka sebagaimana fisik budak itu. Nek budaknya kompletan semua, maka ya kita dibebaskan dari neraka kompletan. Nah ini orang kaya bisa, lah kami belas bisa. Jangankan kok bebas ke budak sing regane larang mahal. Beli makan aja mungkin kami kesusahan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, afala mu'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Apa kowe ora tak ajari to sesuatu hal yang kalian bisa gunakan untuk mengejar orang yang sudah mengalahkan kalian. Wa tasbiquna bihi mamba'dakum, dan bahkan bisa nyalip mereka. Jadi ajaran iki bukan wis tak ajari kita cara supaya kowe iso ngoyak, bahkan iso nyalip gitu kan. Nah, wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Wah, ngeri banget. Dan tidak akan ada yang lebih utama dari kalian kecuali mereka yang melakukan hal yang seperti kalian. Nah, jadi niki pun enten bocorane nek nganti wong liya nglakoni iki kowe yo iso mengko wong yo iso nyalip kowe meneh gitu. Jadi kita ajar deh gen nyalip mereka. Ning nek wonge yo ngono lah kowe iku kesalip meneh gitu kan. Kemudian qalu, kata para sahabat, "Bala, ya Rasul, ajarkan." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusabbihuna, kamu bertasbih, wa tahmaduna, kamu bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan kamu bertakbir Allahu akbar, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat." Jadi bar salam imam niko salasan wa salasina marrah, yaitu sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kemudian apa? Allahu akbar 33 kali. Ampun cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah. Kadang subhanallah, 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 subhanallah.
Wah bar tok ini. Alhamdulillah lah. Ampun kata wong sufi ketika dikatakan Allahu Akbar terus nanti dia wiridnya Allah. Bariku tinggal jadi Nabi nggak pernah mempraktikkan seperti itu. Walaupun mereka kita kasih tahu dan sudah ada yang kasih tahu alasannya, kok kan ngene ngono. Kowe karo Nabi wis mulya ndi? Nek diawani ngomong mulai murtad kita. Tentu dia kematan mulia Nabi. Orang yang paling mulia nggak pernah dikir seperti itu. Maka beragama itu gampang, tinggal melu. Sing dia lu sinten Nabi, sinten gitu. Atau guru, kiai, gus, ustaz dengan yang ngajarkan berdasarkan ajaran Nabi. Ajaran Nabi ini nopo ya hadis niku. Entar hadisnya mangkat orangnya ya wis itu stop. Nah maka di sini diajarkan. Nah hadis ini sebenarnya tertutuke, ini buatan kalau tulis. Tutuknya nopo? Mereka protes lagi. Ya Rasul, mereka yang melakukan itu. Terus pripun ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fibut'i ahadikum sodaqah." Dalam urusan hubunganmu dengan istrimu, dalam tanda kutip hubungan suami istri, itu ada nilai sodaqah. Nah, ini orang dua ini protes mulai, tekok mulai. Apa mungkin dong, nek kita mendatangi istri kita dapat pahala. Nah, kata Nabi SAW, bukankah kalau kamu mendatangi yang haram kamu dapat dosa? Maka begitulah kalau kamu datangi yang halal. Nah, nek urusan sing niki, niku akhirnya kan masing-masing. Nek wirid kan semua bisa niru toh, tapi nek sing urusan sing niki, yang terakhir niki wau masing-masing. Umumnya nek wong sugih niku biasanya ya loro-loro dan kolesterol segala macam gitu toh. Nah, berarti cedhaki bojone biasanya intensitasnya enggak lebih banyak daripada orang-orang yang enggak sekaya mereka. Makanya wong sugih niku to anake ngomong siji napa loro, ora duwe anake sak pirang-pirang. Makanya itu menjadi keutamaan yang harusnya bisa dijadikan jalan tengah. Dan jalan tengah ini memang benar-benar kembali ke masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poinnya tadi adalah secara teratur dengan dikir wirid niku. Dan ini memang Nabi memerintahkannya setelah sholat. Tapi kalau dengan misal dalam kondisi longgar, misal nunggu temen atau jagung niku membosankan gitu kan. Di sini nonton di kota, seneng. Tak karo meneng karo ngenteni sok manten gitu ya. Astagfirullah, subhanallah. Ini betul sahabat terbanter, kan adabnya sudah kita jelaskan toh, jangan banter-banter. Dikira santai mawon, subhanallah. Atau kalau nunggu di mobil wong, subhanallah. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berikutnya yaitu kalau bisa memungkinkan menghadap kiblat. Umar bin Khattab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yustahabba ayastaqbilal qiblah inda du'a. Nabi itu sedang kalau kemudian ketika berdoa itu menghadap kiblat. Nah, jadi kalau bisa memungkinkan menghadap kiblat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Anas bin Malik yaitu termasuk adabnya adalah berzikir di tempat-tempat yang bersih. Jadi jangan berzikir di tempat yang tidak bersih. Dari Anas bin Malik, anak Nabi SAW naha andzikri fil hammam. Nabi melarang untuk zikir di kamar mandi. Jadi ten olah niku mboten usah kali zikir. Pokoknya urusannya rampung jangan metu. Karena yang namanya kolah atau tempat mandi itu papan panggonane syaitan dan lubang-lubang ini. Jadi makanya kita ada masuk kamar mandi niku dongane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niku nek cah TPA niku diterjemahkan ya Allah kami berlindung dari kotoran atau najis. Tapi sebenarnya kalau artinya itu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, makanya banyak orang melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang berbau maksiat itu kan kolah, ambisi. Makanya nanti juga ada larangan wanita itu kalau bisa, kalau memungkinkan dilarang atau jangan sampai kalau memungkinkan usahakan jangan untuk mandi di pemandian umum. Nah, faktanya kan pemandian umum ini kan ada sing ngintip, ada sing masang kamera. Makanya kalau bisa tuh dari kita menanggalkan aurat itu di kamar mandi di rumah kita, bukan di tempat umum, pemandian umum maksudnya. Pemandian yang jalan umum ya nggak boleh. Oke, jadi dilarang berzikir di tempat-tempat
yang digunakan untuk membuang kotoran atau najis. Kemudian terakhir yaitu menutup zikir dengan doa. Jadi kalau memungkinkan, kalau kita memungkinkan kita bisa tutup dengan doa, dan tutupannya itu banyak, bisa dengan bersolawat atau bisa dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga bisa. Jadi monggo mana yang bisa dilakukan. Bisa juga dengan mengucapkan alhamdulillah juga bisa. Itu adab-adab dalam berzikir. Nah, sekarang kita masuk di keutamaan berzikir. Yang pertama, orang berzikir itu menenangkan hati. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi iman dan mengingat Allah itu marai hati ayem. Iman itu berarti jangan dicampuri dengan kesyirikan. Karena kalau orang itu syirik itu nanti bingung dia. Begitu dia moro ke dukun A, nanti dikasih tahu temannya dukun B sakti pindah mriko. Begitu wis beli merah delima, nanti wong liya ngomong keris iki lho. Semar mesem atau apa itu bisa lebih ampuh, golek meneh. Terus koncone ngomong, "Iki jenglot ya, tuku jenglot." Sampai enten wong ngentekke omah, ngentekke sawah dienggo tuku pring petuk gitu kan. Akhirnya sak omah kebak pring. Tapi ya ora tau petuk dhek karo sing dikarepe. Mesake. Nah, hal seperti ini jangan sampai hadir di hidup kita dan diiringi dengan zikir. Harapannya zikir itu mengusir setan sehingga kita fokus untuk terus beriman tanpa berbuat kesyirikan. Nah, Allah kemudian tekankan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah hatimu tenang. Jadi zikir dulu yang banyak. Dengan zikir itu nanti Allah akan berikan ilham untuk menyelesaikan masalah jenengan. Jadi jangan dicandai diwale. Wah, aku zikir ora bakal tenang, utang akeh nek lunas ya ora bakalan rampung, ora bakalan ayem. Mah zikir sing kathah. Zikir sing kathah terus nyuwun kali Gusti Allah. Nganggo basa Jawa itu basa Indonesia itu ya Allah, utang kula kathah, man bantu kula supaya lunas. Mungkin nak dikasih cara. Guys tuh kula pun ngalami bola-bali gitu. Jadi begitu ada masalah apa gitu kan, kita banyak-banyak istighfar gitu kan, terus minta, terus tiba-tiba ketemu si iki, pelan-pelan selesai gitu. Ya emang ada proses, namanya orang hidup. Nek langsung galuk kabul, saiki galuk nunggu kabul, kuwi ra enek wong Kristen mak mlebu Islam kabeh. Tenang gitu. Makanya dikatakan bahwasanya khalaqal maut wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kehidupan dengan segala macam problemnya, wal mauta dan kematian dengan segala macam fitnah di dalam kuburnya itu, termasuk nanti di akhirat juga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk ngetes mana di antara kita sing imane sing bener amale sing bener. Makanya kemarin di bab hari Natal dan tahun baru dan ketuhanan Isa Al-Masih, saya katakan, nek ngomong Allah itu punya anak, Allah itu marah. Tapi Allah tahan untuk tidak langsung mengadab. Nek nanti ngomong gitu langsung disamplok bledek. Seseorang nek ngomong gak Islam, mesti Islam kabeh. Misalnya nek ngomong nyanyi-nyanyi gedreng-gedreng mengatakan Tuhan punya anak, terus tiba-tiba tempat ibadah ambles gitu. Sesuk kabeh tempat ibadah makan udah tutup. Enggak gitu cara aplikasi keimanannya enggak gitu. Emang inilah dunia di mana jenengan itu diminta untuk benar-benar serius menunjukkan keimanan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan perbuatan yang sinkron. Nah, inilah seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, disitulah yang nanti akan menghadap Allah dengan gampang untuk masuk ke surga. Tapi orang-orang yang kosak-kose gitu. Nah, tadi saya lihat ada sebuah video, mungkin jangan pernah dengar, Abu Janda. Dia ngomong, wah ada yang ngomong katanya Amerika kebohongan sebagai adab dari Allah karena sudah memberi hanguskan Gaza. Kenapa dia nggak mikir? Harusnya kan yang diazab Israel bukan Amerika. Terus Saudi banjir bandang, kenapa nggak dipikir kalau itu adab juga dari Allah? Wah, ini menungso ketawa. Jadi kan selalu saya bilang, namanya sama-sama duit itu kalau dipegang sama orang kafir itu namanya istidrak. Kalau dipegang orang beriman itu namanya nikmat. Dicekel wong iman yang main judi yo istidrak meneh ya jenenge.
Makanya yang namanya nikmat itu harus diperuntukkan ke jalan Allah, di jalan Allah. Namanya itu sebuah musibah. Ketika itu kena kepada orang yang beriman, itu namanya cobaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajatnya atau mengurangi, menggugurkan dosanya. Tapi nek kena wong kafir itu namanya adab. Syukur-syukur deh iso kembali. Nek ora ya wis iki aja. Maka cara mainnya ngoten niku, jadi jangan dipukul rata, jangan disamakan. Makanya jenengan akan dapati hari ini di dunia nek ngomongke urusan dunia, wong iman itu ternyata nggak lebih kaya daripada orang kafir. Ini bukan berarti imannya salah, bukan. Ya iman ngoten niku musik. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai gagal paham. Maka ada orang yang gak sabar dengan kondisinya terus pilih ganti kulit, ganti casing karena rumongsone tonggone sing agamane liya uripe luwih kepenak. Boten niku patokane turun mendelep ten lemah Firaun tembelep ten laut gitu kan. Itu bukan menunjukkan dia itu benar di atas harta dan kekuasaannya, boten, justru salah. Itu pelajaran. Dan ketika ngomongkan manusia-manusia terkutuk itu sebenarnya di dalam Alkitab juga ada bagaimana orang Sodom dan Gomora itu setiap hari pesta pora, zina lanang karo lanang, wedok karo wedok, minum-minuman keras segala macam. Tapi Allah balikkan itu kan ada berarti. Ning uripe ning donya kepenak gitu kan. Maka jangan sampai punya rumus nek wong iman iku kudu penak, boten. Penak dan enggak penak itu bagian dari kebijaksanaan Allah. Nah, nek Allah ngerti jenengan misalnya dikai kepenak, terus nanti jenengan tambah iman, yo insya Allah dikai sing kepenak. Tapi mungkin Allah ngerti iki wong iki nek tak kei duit akeh, kok gak salat, akhirnya dikai ini sithik wae ben istiqomah kan ngoten. Maka Allah itu lebih kenal kita daripada orang tua kita, sehingga kita harus banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Baik buruk yang kita rasakan, insya Allah di mata Allah itu yang terbaik. Ngoten. Wong mah-mah ngoten kadang bojoku kok ngene ya ora kaya sing kae. Dikai konek, dikai pira-pira iso trimo sing kene pira-pira kurang gitu kan. Itu yang terbaik. Ternyata pira-pira kurang ternyata ya iso nyukupi kan hari ini kan. Hal-hal seperti ini kan harus kita pahami. Jangan kemudian ini dibandingke. Akhirnya kalau dibandingke ya mesti ketemu ini kurang terus. Dan ada orang yang kemudian melihat koyone kok pasangan yang sempurna, begitu masuk di dalamnya ternyata masalahnya nggak karu-karuan dan jenengan ketemu sugi-sugi ini jangan kemudian jenengan bayangnya udah pepenak boten. Kadang itu masalahnya itu jenengan nganti krungu ceritanya itu koyo-koyo gah mending ini baik. Karena dia mungkin harus berhadapan dengan hutang yang tiap hari harus dipikir bicorone, atau mungkin dia punya karyawan yang banyak bicorone harus gaji, atau mungkin macam-macam Pak. Sampai ada pengusaha nopo tahun biar juga nanti digowo kali John King itu direboke hotel, ditagih duit 500 juta no pinten tadi kayak itu pateni di hotel. Urusannya ngono-ngono kuwi. Dan jenengan nanti itu alhamdulillah rada parani John King, rada parani Hercules, atau paling parani Pak RT, tagih duit nopo sumbangan. Enak lah ya pokoknya. Bismillah ya kan. Nah, zikir menenangkan hati. Kemudian zikir juga menghapus dosa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari ping 100, kanat lahu adlu asra raqabatin, itu sama kayak membebaskan budak 10 orang. Wa katabat la ummi atu hasanah muhiyat anhu mi'atu sayiat, dan dituliskan 100 kebaikan dan dihapuskan 100 keburukan dosanya. Bahkan lahu harzan minasyaiton, dan terlindung dari syaitan. Yaumuhu pada hari itu, yaumuhu dzalik pada hari itu, hatta yamsi walam ya'ti ahadan bi afdhali mimma ja'a bihi illa rajulun amal aksar minhu, dan kemudian tidak ada yang lebih baik dari amalannya kecuali yang melebihi amalan tersebut. Jadi jenengan ucap la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100. Niku setara dengan 1 bebaskan budak 10. Kemudian setara dengan apa tadi? Dihapuskan diberikan kebaikan 100 kebaikan. Dihapuskan dosa 100 dosa jenengan, dan dilindungi dari syaitan pada hari itu.
Dan tidak ada yang lebih mengungguli amal jenengan kecuali orang yang mengungguli lebih dari itu. Artinya nek misal jenengan harus mencapai 100, kok tonggo jenengan mencapai 120 ya berarti dia luwih akeh gitu. Ning luwih akeh dia enggak akan mengurangi kebaikan yang kita dapatkan, ngoten. Jadi boten koyo wong lomba, niki luwih akeh dia menang tak hadiah kowe ora, boten. Yang jenengan yang 100 ya tetap itu kebaikan. Makanya jangan ragu ketika jenengan punya waktu longgar, santai, apalagi masjidnya cedak, nempel omah ibaratnya tinggal melompat, misal jam 9, misal 9 pagi, terus rampungan, khususnya ibu-ibu, jangan ragu mlebet mriki, sholat duha, zikir, wirid, ndongake garwane ning kerja, ya supaya rezekine lancar, kathah, terus selamat dan dalan, misalnya urusan kalindalan atau menek-menek selamat dan penekan niku boten ceblok. Nah niku jenengan yang muatkan. Atau nek ngapunten nek usaha di garwa nggih ndongake putrane supaya ning sekolah lancar, gak rampung, nek kesuwen yo arek mumet ning BSPP. Atau nek wis rampung nggih ndang itu gawean, atau nek wis entuk gawean nggih ndang entuk jodoh. Ngoten. Nek mboten jenengan sing ndongake sinten. Bahkan khusus untuk orang tua ke anak niku doanya mustajab dan Nabi sampai mengatakan la sakafina, enggak ada keraguan tentang kemustajabannya, mesti kabul gitu. Makanya itu hak prerogatif jenengan. Nek jenengan mboten nggo eman-eman, ibarat jenengan dikai kupon karo Pak Lurah, nyo kupon wong siji untuk bensin 10 liter kebuse ning pom bensin pundi niku arepe jam Saren kuwi misal. Ning tanggale ke tanggal 1 nganti tanggal 31 kok jenengan mriku tanggal 33 ya wis ra iso gitu. Tanggal 33 ini tanggal 31 maksimal gitu kan. Mboten saged gitu kan. Makanya jangan sampai terlewat hak jenengan niku. Wong Nabi sudah ngabarkan, kantun ngucap donga nyuwun wejite enek asih urip ke adem. Rampung salat ngantuk dari 15 turu tangi-tangi dhuwur enak banget. Ya Allah. Makanya jadi perempuan itu dalam Islam itu jadi ibu-ibu itu benar-benar sebuah kondisi yang penuh kenikmatan. Sampai dikatakan tidak sholat khomsaha, nek kalian sholat 5 waktu, wa sholat sahroha, puasa pada bulan Ramadannya, wa ata'at jaujaha kali garwane manut, kemudian wa hafidat farjaha, menjaga rumah tangga jangan sampai bubrah, ya corone dijogo, maka tadkhulul jannata bi ayyi babin syi'ti, nek surga pintune 8 mangkilih piyambak. Lu enak banget. Dadi wong itu nek wong lanang cek kon kerja, cek kon jihad, cek kon dakwah, cek kon tulung-tulung, nulungi wong maksudnya. Nggih, zikir menghapuskan dosa, kemudian apa tadi membebaskan setara dengan pahala membebaskan budak, dilindungi dari syaitan. Nah, makanya banyak-banyak berzikir, khusus dalam hadis ini yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada pepatah dalam bahasa Indonesia itu rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Oh, banget kan. Nah niki nek garwane niki gaene maca niki, engko rumput tetangga ora sida ketok ijo, ketoke wis garing, wis layu. Wah, bojoku kok ayu banget, bojone tanggaku elek. Tapi nek ora tau dikir, setane kepeti terus, bojone tanggane ora tau adus ketok ayu, bojone dhewe sing kerep adus malah ketok elek. Setan niku tak estu. Makanya ada orang itu selingkuh nonton niku muncul nang TV atau media. Wah, wedokane karo bojone ayu, bojone adoh jane. Tapi ya bola-bali setan. Nek wis setane wedhus bengesane ketok ayu lho, Pak. Oh, kan makanya sampai ada istilah zoofilia, jadi orang yang menzinai wedhus, kambing atau binatang. Jadi dia wis gak doyan karo wong, nalare wis wah ya Allah rusak gitu. Makanya jenengan sing cek doyan karo wong alhamdulillah. Disyukuri, dikiri, diwiriti ben setane lunga. Nek nganti doyane karo kewan terus piye. Zikir sebagai bentuk ibadah yang paling mudah. Makanya tadi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Abu Thalib nek gelem ngomong niku mlebu surga, ora gelem. Milih belani keyakinannya, rumangsa pekewo karo temannya, saudaranya yang ada di sebelahnya. Apa kamu akan meninggalkan keyakinan atau agama Abdul Muthalib gitu kan bapakmu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sabaqul mufarridun." Orang-orang mufarridun telah mendahului. Para sahabat bertanya, "Wa man mufarridun?" Nah, mufarridun niku sinten? Mufarridun niku sinten? Ya Rasulullah. Qala
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzakiruna Allah katsira wadzakirat. Wong lanang-lanang sing gawe dzikir akeh termasuk sing wedok-wedok barang. Jadi dzikir dalam bentuk apapun ketika dilakukan oleh seorang hamba itu bisa mendahului orang-orang yang sergap ibadah yang ratau dzikir. Ini bukan berarti terus dzikir tok ratau salat, itu kok keliru. Jadi salat yang tetap, kosong yang tetap, makaryo yang tetap, pokoknya semua hal yang harus dikerjakan normalnya orang ya tetap. Nanti ada orang-orang stres nanti ngenten. Jadi wong lanang kon kerja wegah bilih ning masjid wiritan terus tasbih gede-gede sampai meniki gitu kan. Terus nek napa nek adem niku nganti mlembreh lemah. Terus nek dililing goh niku nganti kaya dibluthek ula ngono kae. Klotak. Ora kerja Mas. Wah nek rezekine dhewe saya ngatur. Iya ketika sekoturan tangga. Nah, jadi nggak mau kerja dia. Ketika ditanya kok iso ngono, aku ketemu Nabi kon prihatin. Lah bojomu ning Jakarta ngerantau, apa? Kerja jadi apa pembantu. Kowe ya dadi lanangan ra cetha kowe. Menyebut dirinya sebagai syekh gitu. Syekh Ageng siapa gitu kan. Di Jogja, belum pernah ketemu ngoten niku. Stres e wae. Ini belum mau betah lagi. Kowe betah lagi, cangkire gede sak cimbeng gae, sak ciduk gae. Terus maca koran pos kota ngreso. Terus rokokane ting kuwi. Sing dienggo linting niku kertas sae neng-neng. Dadi undangan masjid ya nggo linting, ulem ya nggo linting. Lah niku kok ya randang mati wong iki. Wong nek kertas aneh-aneh niku lah nek dibakar niku kan kandungan bahan kimia beracunnya kan banyak. Wong nek sing sudah diwarna-warnai niku to. Makanya ya Allah. Ya bojone kok cek sabar itu. Ini kalau dari nanti ketemu bojone. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, zikir. Nah, ibadah yang mudah. Sekali lagi saya ingatkan bukan berarti terus rasa sholat dikit baik, tetap sholat, ya, tetap poso, tetap haji umroh kalau mampu, tetap kurban. Tapi perbanyaklah dengan berzikir agar lebih baik. Kemudian zikir bisa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang berzikir itu akan makin dekat dengan Allah. Makanya tadi saya bilang di depan tadi, sak masalah-masalah jenengan man perbanyak zikir dulu, bar niku mang nyuwun. Cara ibarat bocah niku nek langsung njaluk, "Bu, tukoke iki" gitu. Mesti wong tuane ya hanya gah. Tapi nek crita sik, lho, "Bu, kula niku sekolah." Terus sekolahan niku kan ngetik. Terus ngetik niku kula biasane nepeng ten kanca kula. Nggih awale ento niku suwe-suwe kanca kula kok rupane ra penak. Terus ngeloke, mosok kowe numpang terus. Apa yo ngono ning urip. Terus kula geser ten kanca sebelah kula nggih. Ngoten. Terus ngeten ngoten. Kok crita terakhir pripun nek kula pundhut ke laptop. Niku wong tuwa ngendi nek ra piye carane ngoten to. Makanya orang dengan berzikir itu akan dekat dengan Allah. Sisanya dengan tambahi, dengan di masalah apa mak nyuwun. Ampun kayak sebagian orang enten Yahai nopo Gus ngomong, saya itu malu kalau mau minta sama Allah. Ya nopo Gus, kan Allah Maha tahu. Masa harus saya utarakan sehingga Allah harus saya dikte untuk ngasih saya apa? Oh iki ora cedok meneh iki. Nabi itu nyuwun, Pak. Allahumma inni a'udzubika, Allah, ya Allah aku berlindung dari ini. Nabi itu nyuwun. Makanya meminta itu disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Allah itu senang untuk diminta. Bahkan nanti dalam adab meminta, seorang hamba itu nek wani minta dengan cara gini diangkat tangannya. Allah mengatakan malu kalau ini ditarik belum dikabulkan. Makanya jangan ragu untuk minta. Jangan di perasaannya, wah aku nek minta aku njalukku keh biar aku mau sakit tanggo rawuhan mboten. Wong dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, kalau semua orang itu minta, semua orang itu menjadi orang baik yang otomatis berdoa dan meminta gitu kan, maka gak akan berkurang sedikit pun kemuliaan. Jadi gak akan marahin Allah gimana-gimana. Sebaliknya ketika semua orang gak mau minta, semua orang jadi orang durhaka, itu juga gak akan menyebabkan Allah kemudian kekurangan atau kehilangan kemuliaan. Udah. Artinya hakikatnya dalam proses minta itu yang butuh kita dan Allah senang diminta. Kok menungso gak minta? Ya wis ora apa-apa, Allah juga gak kelangan apa-apa. Begitu
Begitu pun nek semua minta, Allah nggak akan kehilangan apa-apa juga. Nggak kemudian ganti atas nek jenengan misal aku arep dum duit ngomong siji 10.000, tiba-tiba saya sing njaluk siji 100, oh jo 100 kontak duitku wae. Ngoten to. Menungso, tapi Allah enggak. Makin banyak diminta makin senang, dan Allah makin royal, makin akan mengabulkan doa orang yang meminta. Makanya jangan ragu untuk meminta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.